Pada malam yang sunyi di Jakarta, tanggal 30 September tahun 1965, bayang-bayang bergerak senyap di lorong-lorong kota yang temaram. Udara terasa berat, penuh dengan ketegangan yang tak terucap, tanpa disadari oleh sebagian besar penduduknya. Malam itu akan menjadi titik balik yang mengguncang sendi-sendi bangsa Indonesia hingga ke dasarnya. Sebuah malam yang kelak akan tercatat dengan tinta kelam dalam buku sejarah Nusantara. Di tengah keheningan malam, sejumlah kelompok bersenjata yang menamakan diri Gerakan 30 September bergerak menuju kediaman para petinggi Angkatan Darat. Pintu-pintu rumah diketuk paksa, memecah ketenangan keluarga. Satu persatu, para jenderal dijemput secara paksa. Dalam suasana yang tergesa-gesa dan penuh kebingungan, mereka dibawa pergi dari rumah mereka. Para jenderal yang diculik malam itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastito Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo. Bersama mereka, Kapten Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, juga menjadi korban. Konvoi kendaraan militer melaju kencang, membelah kegelapan malam, menuju sebuah tujuan yang misterius. Para jenderal dibawa ke sebuah lokasi terpencil di pinggiran Jakarta, yang dikenal dengan nama Lubang Buaya. Tempat ini, yang sebelumnya merupakan pusat pelatihan bagi sukarelawan, berubah menjadi saksi bisu dari akhir tragis para perwira tinggi negara. Di tengah area yang gelap dan ditumbuhi semak belukar, terdapat sebuah sumur tua yang tak lagi terpakai. Di sanalah nasib para jenderal ditentukan. Peristiwa yang terjadi di Lubang Buaya pada dini hari 1 Oktober tahun 1965 menjadi salah satu babak paling brutal dan menyedihkan dalam sejarah konflik internal Indonesia. Berita mengenai hilangnya para jenderal dengan cepat menyebar, menciptakan gelombang kejut dan kebingungan di seluruh negeri. Jakarta diliputi suasana panik. Warga cemas mendengarkan siaran radio yang simpang siur. Sementara pasukan militer mulai bergerak untuk mengendalikan situasi. Pencarian besar-besaran pun segera dilancarkan. Beberapa hari kemudian, setelah melalui proses pencarian yang intensif, lokasi sumur tua di Lubang Buaya akhirnya ditemukan. Dengan peralatan seadanya, tim evakuasi bekerja keras untuk mengangkat jenazah para korban dari kedalaman sumur. Penemuan ini mengonfirmasi kabar terburuk dan menyulut duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa G30S memicu krisis politik dan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekacauan melanda ibu kota dan dengan cepat menyebar ke berbagai daerah. Dalam waktu singkat, lanskap politik Indonesia berubah secara drastis. Rangkaian kejadian setelahnya membawa Indonesia ke era baru, yang dikenal sebagai Orde Baru. Peristiwa ini tidak hanya merenggut nyawa para pahlawan bangsa, tetapi juga meninggalkan luka mendalam dan dampak sosial politik yang terasa hingga puluhan tahun kemudian. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu periode paling kelam yang mengubah arah masa depan bangsa. Hari ini, di lokasi Lubang Buaya, berdiri kokoh monumen Pancasila Sakti. Patung-patung para pahlawan revolusi menatap gagah, seolah mengingatkan kita akan pengorbanan mereka. Tempat ini bukan lagi area yang menakutkan, melainkan sebuah ruang memorial untuk merenung dan belajar. Kisah mereka adalah pelajaran abadi tentang pentingnya menjaga persatuan, meningkatkan kewaspadaan nasional, dan memupuk rasa cinta tanah air. Dengan memahami sejarah secara jernih dan menghormati para korban, kita dapat memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan pernah terulang kembali. Mari kita jaga Indonesia, rumah kita bersama. Terima kasih telah menyimak.